أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung seberapa banyak nikmat Allah Ta'ala, jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan nikmat apapun yang ada pada kalian itu semua dari Allah Ta'ala. Ingat, itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa hidup, bisa bernapas, bisa makan, bisa minum, bisa tidur, bangun lagi dan seterusnya. Semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kita selalu mensyukurinya, dan sering kita sampaikan syukur nikmat yang sesungguhnya adalah dengan berta'abbud kepada Allah, beribadah kepada Allah. Setelah diberikan nikmat, kita diperintah untuk ibadah. Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah mengatakan kepada orang-orang Quraisy, hendaklah mereka beribadah kepada Rabbnya Ka'bah ini, Allah Ta'ala, yang telah memberikan makan kepada mereka sehingga tidak kelaparan, memberikan keamanan kepada mereka sehingga mereka tidak ketakutan. Dua nikmat yang amat sangat besar, nikmat tenteram, nikmat aman, nikmat tidak kelaparan. Dan kita baru saja mendapat, ya kan, nikmat mungkin 70 tahun sekian, ya kan, kita diberikan kemerdekaan. Tapi nanti isinya bukan cara ceramah bersyukur kemerdekaan, ya. Itu nikmat. Ketika seseorang dijajah, diperbudak, itu berat. Bani Israel dijajah Fir'aun, berat. Jadi budaknya Fir'aun, berat, ya kan. Termasuk kita, ya kan. Allah berikan nikmat yang amat sangat besar melalui jasa para pahlawan, ya kan, para pendahulu kita, para pejuang. Diberikan keamanan, ketenteraman, ya kan. Itu nikmat yang amat sangat besar. Maka hendaklah digunakan nikmat tersebut untuk berta'abbud kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah. Jika diberikan nikmat kok malah kufur, tidak digunakan nikmat tersebut untuk kebaikan, maka yang turun bukan barokah, bukan rahmatnya Allah, akan tetapi azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perlu diperhatikan, ya kan. Kalau diisi kemerdekaan ini bukan dengan ketakwaan, bukan dengan ketaatan, justru diisi dengan hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala, kesyirikan merajalela, ya kan, moral yang rusak, perzinaan, bahkan homoseksual, ya kan, khamr, riba, itu namanya tidak mensyukuri kemerdekaan, ya kan. Kalau itu dibiarkan saja, tidak diberikan pencerahan atau dilanjutkan terus, nanti berganti dengan azab siksanya Allah Ta'ala, entah dengan wabah penyakit, entah dengan bencana alam, entah dengan yang lainnya. Nah, dan skala kecil, cukup kecil kita bersyukur kepada Allah, yakni dengan senantiasa berta'abbud, beribadah kepada Allah. Semakin banyak mendapat nikmat, semakin banyak ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Kita bacakan satu bab pada pagi hari ini, ikhwah. Sebuah bab yang ditulis Imam Nawawi, mungkin kita bacakan satu ayat dan satu hadis. Al-hathu 'ala al-izdiyadi min al-khairi fi awakhir al-umri. Anjuran untuk berbekal dengan kebaikan di akhir-akhir umur. Jadi syariat memerintahkan kepada kita, Allah dan Rasulnya,
memerintahkan kepada kita agar kita berbekal, menyiapkan bekal, lebih-lebih ditekankan lagi di akhir-akhir umur, di akhir-akhir umur kita, ya kan? Karena kadang-kadang memang seseorang itu sudah diberi pertanda oleh Allah bahwa umurnya sudah tidak lama lagi, diberi sakit yang sudah berat, itu tanda udah nggak lama lagi, atau umurnya sudah tua, ya kan? Umurnya sudah 60 tahun. Kira-kira mau nambah berapa tahun lagi, Pak? Nek wis swidak niku aja tambah pinten tahun boleh. Ya kan? Itu sudah peringatan. A'mar ummati baina 60 wa 70 wa aqallu man yajuzu li dzalik. Umur umatku di antara 50 sampai 60. Di antara 60 sampai 70. Dan sedikit yang melampauinya. Sekarang udah umur 55, berarti udah dekat kan demikian. Itu di akhir-akhir umur hendaklah berbekal dengan amal saleh, mengumpulkan amal saleh yang sebanyak-banyaknya. Jangan sampai terlambat, masih diberi kesempatan, diberi umur tapi kita nggak paham, kan? Tidak digunakan sebaik-baiknya. Tapi yang muda-muda jangan, berarti kalau cek suwe lah, ini sebenarnya wis tua tak sergap ibadah. Bukan seperti itu maksudnya, ditekankan yang lebih tua, ditekankan yang sudah ada pertanda bahwa umurnya udah nggak lama. Bukan berarti yang muda-muda yang badannya sehat, masih muda, kuat terus, wah berarti aku kuwai. Mati kira aku duloro, mati kira aku tuwek, gitu? Nom mati, oke, sehat waras wiris, tenggel truk ya mati, gitu? Maka semuanya harus berbekal. Akan tetapi lebih ditekankan orang-orang yang sudah diberi pertanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Fatir ayat 37 Allah mengatakan wa hum yastarikhuna fiha. Mereka orang-orang yang disiksa di neraka itu berteriak-teriak di neraka. Ya kan? Dibakar di neraka, disiksa berteriak-teriak mereka. Mereka mengatakan Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ya Allah, agar aku bisa melakukan amal saleh yang dahulu aku tinggalkan, tidak aku lakukan. Ya. Minta keluar dari neraka untuk apa? Untuk beramal saleh. Tapi udah terlambat. Udah mati aja udah terlambat. Sampai di akhirat sudah terlambat, apalagi masuk neraka semakin terlambat. Baru nyadar nih, ya kan, pentingnya ibadah dan amal saleh. Maka sering kita ingatkan, ikhwah, ibadah amal saleh, ibadah amal saleh, berbekal dengan amal saleh. Dalam hadis Bukhari Muslim itu yatba'ul mayyit thalatha. Orang mati diikuti 3 perkara, ahlu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, hartanya, amalannya. Fa yarji'u itsnan wa yabqa wahid. Yang 2 balik, yang 1 terus ikut. Wa yabqa amaluhu, amalnya yang ikut sampai ke akhirat. Itu yang kekal, amal ibadah manusia yang ikut sampai ke akhirat. Itu bekal terbaik. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah. Ya kan? Kadang orang menyepelekan sesuatu yang diharamkan Allah. Kadang orang meremehkan apa yang diwajibkan Allah Ta'ala. Padahal itu bekal terbaik bukan buat dia. Bekal terbaik buat dia. Bekal dia menghadap Rabbul Alamin, perjalanan yang panjang sampai akhirat. Bukan harta benda, bukan jabatan, bukan rumah yang megah, mobil yang bukan. Bekalnya itu menjalankan ketaatan, menjauhi yang dilarang Allah Ta'ala. Itu bekal terbaik, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat orang-orang ini disiksa di neraka, mereka berteriak-teriak, mereka mohon kepada Allah, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami ya Allah, agar aku bisa beramal saleh yang dahulu aku tinggalkan. Ya kan? Ingin beramal saleh, ingin beribadah, tapi nggak bisa. Allah katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku sudah memanjangkan umur kalian yang seharusnya
Orang-orang yang bisa mengambil pelajaran berpikir pada waktu yang panjang tersebut. Diberi umur 60 tahun, 55 tahun, itu panjang. Seharusnya bisa berpikir, memperhatikan ayat-ayatnya Allah Ta'ala, mendengarkan nasihat, mendengarkan peringatan. Akalnya digunakan untuk mempelajari petunjuknya Allah Ta'ala. Sudah dikasih umur seperti itu, ya kan? Wa ja'akumun nadhir, dan sebenarnya sudah datang peringatan kepada kalian. Sudah datang peringatan kepada kalian. Ada yang menafsirkan sang pemberi peringatan adalah Rasulullah SAW, diutusnya para nabi dan rasul yang memberikan peringatan kepada manusia, tapi telinganya tidak mau mendengarkan peringatan, akalnya tidak mau merenungkan peringatan petunjuknya Allah, sehingga mereka menyesal. Dalam surah Al-Mulk itu ayat 10 itu, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Mereka menyesal, seandainya dulu aku mau mendengarkan, seandainya dulu aku mau memikirkan, merenungkan, mempelajari. Mendengarkan apa? Mempelajari apa? Petunjuknya Allah, peringatan dari Allah. Sekarang pasti aku selamat, tidak masuk neraka. Di antara sebab manusia masuk neraka karena nggak mau mendengarkan peringatan, karena nggak mau mempelajari petunjuknya Allah Ta'ala. Jangan dikira nggak ngaji itu nggak salah, Pak. Ngono aku ngaji ngerti ilmu, resikonya berat, tanggung jawabnya berat. Rasa ngaji sisan. Masamu rasa ngaji ki apa ngono? Kamu nggak belajar agama, nggak belajar petunjuknya Allah, hidupmu akan salah, hidupmu akan keliru. Ketika hidupmu keliru, kamu akan sengsara di alam kubur, sengsara di akhirat. Maka belajar agama itu merupakan jalan menuju keselamatan, jalan menuju kepada kebahagiaan. Kamu akan tahu ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk dari mana? Dari thalabul ilmi. Kalau nggak belajar agama, tahu dari mana? Oh ini haram, oh ini halal, oh ini baik, oh ini buruk, ini wajib, ini nggak boleh. Itu dengan thalabul ilmi. Kalau nggak mau thalabul ilmi, nggak akan tahu. Dikiranya baik, oh ternyata dosa besar. Dikiranya nggak apa, ternyata itu, ya kan, haram. Kan demikian. Maka thalabul ilmi, mendengarkan peringatan, mempelajari petunjuknya Allah, merupakan sarana jalan menuju keselamatan, selamat dari nerakanya Allah Ta'ala. Di penafsiran pertama, waja'akumun nadhir, sudah ada orang yang mengingatkan kalian Rasulnya Allah. Bahkan ada sebagian yang menafsirkan ya kan, seperti apa itu, Imam Ikrimah, Ibnu Uyainah dan yang lainnya, waja'akumun nadhir, telah datang peringatan kepada kalian, maknanya asyayib, rambut kalian sudah beruban. Uban itu merupakan peringatan dari Allah Ta'ala bahwa umur kamu sudah mendekati ajal. Umur kamu sudah mendekati ajal, berarti kamu semakin tua, rambutmu sudah berubah menjadi putih, ya kan? Penglihatanmu sudah nggak tajam lagi. Maca HP sudah jelas, ya, beruwet. Baca buku ini juga sudah beruwet. Dan demikian. Al-Quran sih gede, sablek sak jendela. Nek ra dikeki ya ora cetha. Pendengarannya sudah nggak jelas. Nanti nek jagongan karo kancane iki kisruh. Hire-hire ora krungu, banter ndarai maneni. Lho, nek tua-tua kuwi jarine aku ana sing ngomong, nek jagongan karo bojomu aja suwe-suwe jar. Lah piye, engko ndak kisruh. Sering syurup. Ngomong banter salah, hire-hire celo ora nyauri. Tapi tene ora krungu tenan. Itu peringatan sebenarnya, ikhwah. Peringatan bahwa ajal kamu sudah dekat. Maka kamu harus berbekal dengan amal saleh. Demikian. Taib, kita bacakan hadisnya. Ringkasnya hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang menuturkan kana Umar radhiyallahu taala anhu yudkhiluni ma'a syaikh Badr. Umar mengajakku bersama perkumpulan para ulama, para masyayikh, para tokoh senior yang ikut perang Badar.
Jadi ketika itu Umar jadi khalifah, dan kebiasaan khalifahnya Rasulullah itu selalu bermusyawarah, meminta pendapat ahli ilmu, sahabat-sahabat senior dalam memutuskan perkara kenegaraan. Ibnu Abbas diajak masih kecil, ketika itu masih remaja, 10 tahun atau 13 tahun atau ya lebih sedikit. Sebagian para masyayikh Badar ini, para sahabat senior ini, ya kan, agak meragukan Ibnu Abbas, ya kan, lima yadkhulu hadza ma'ana wa lana abna'un mithlu. Kenapa anak kecil ini ikut di persidangan musyawarah dengan para senior, para tokoh? Kami di rumah juga punya anak-anak kecil seperti dia, ya kan? Kenapa anak yang kecil ini diajak kemari? Kata Umar, kama alimtum, sebagaimana kalian ketahui siapa dia Ibnu Abbas. Sahabat yang langsung dididik Nabi, muridnya Nabi langsung, sahabat yang pernah didoakan Nabi, ya kan? Allahumma faqihu fiddin wa alifu ta'wid. Ya Allah, pandaikan dia dalam agama dan pandaikan dia dalam masalah tafsir. Kesimpulannya kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada para masyayikh ini, para sahabat senior yang ikut perang Badar ini. Tahukah kalian sebuah ayat surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath? Bagaimana pendapat kalian? Apa makna surah An-Nasr tersebut? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhulun, ya kan, fi dinillahi wa dan seterusnya. Surat tersebut menceritakan, mengisahkan bahwa Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan, pertolongan kepada Rasulullah SAW yang tadinya Rasul diusir dari Mekah, mau dibunuh. Kemudian Rasul dapat menguasai kota Mekah, ya kan? Setelah engkau melihat orang masuk Islam berbondong-bondong, inti surah An-Nasr perintah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan minta ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Itu inti surah An-Nasr, ya kan? Jika sudah datang pertolongan dari Allah, sudah datang kemenangan dari Allah, orang Islam sudah, engkau melihat orang masuk Islam berbondong-bondong, berduyun-duyun, maka bertasbihlah dengan memuji Allah dan minta ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Umar bertanya kepada para sahabat senior yang ikut perang Badar itu, bagaimana pendapat kalian? Apa maksud surah An-Nasr tersebut? Sebagian mereka mengatakan kita diperintahkan untuk memperbanyak tasbih, tahmid, memperbanyak istighfar. Sebagian mengatakan kita akan mendapatkan kemenangan, dan terbukti Nabi berdakwah seorang diri di Mekah, tetapi kemudian Islam bisa menguasai bahkan 2/3 dunia ketika itu, zamannya Muawiyah, zamannya Umar bin Khattab. Sebagian mengatakan ini, sebagian mengatakan ini. Kemudian Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana pendapat Ibnu Abbas? Apa maksud surat tersebut? Kata Ibnu Abbas, hiya alamatu ajali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah An-Nasr itu adalah pertanda ajalnya Nabi, pertanda wafatnya Nabi sudah dekat. Maka nanti ada faedah, wah boleh, ya kan, mengambil faedah dari sebuah ayat atau surat yang faedah tersebut tidak ada, ya kan, di dalam konteks surat atau ayat tersebut. Tentunya ini dengan beberapa qarinah, dengan beberapa pemahaman dari yang lain. Tidak godak-gadek gathok otak-atik matok, bukan. Nah, dengan keluasan ilmu. Dalam surah An-Nasr ini nggak ada keterangan, nggak bahas tentang ajalnya Nabi. Intinya cuman ketika engkau dimenangkan Allah, engkau harus banyak tasbih, banyak tahmid, banyak istighfar, dan demikian. Tetapi dipahami dari surah ini, Ibnu Abbas juga sebagai sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum ajma'in, itu pertanda dekatnya ajalnya Rasulullah. Bahkan dikisahkan ketika turun surat ini, Abu Bakar menangis. Heran orang-orang, kenapa engkau menangis? Abu Bakar tahu ini pertanda alamat bahwa ajal Nabi sudah dekat. Ketika
ajal Nabi sudah dekat, diperintahkan untuk banyak tasbih, tahmid, istighfar. Ini namanya istiad. Berbekal dengan amal soleh ketika sudah mendekati ajal. Jadi cara kasarane kudune sing wis tua-tua iki, ya kabeh ning ora kudu sing tua tok. Ya kan? Yang ditekankan yang sudah tua, yang sudah sakit-sakitan, itu jangan banyak pikiran, Pak. Surasa mikir macam-macam. Mikir golek sangu, golek dalan padang. Aja golek dalan sing ruwet. Ya kan? Golek dalan padang. Memperbanyak masalah para sahabat itu ketika umur 40 tahun tafarraghu bil ibadah. Mereka khusus fokus untuk ibadah. Ya kan? Nglumpukke sangu. Golek sangu tenanan. Jangan aja mikir ini arep ngene arep ngono arep ngono. Wis cita-cita niku waya iku umure jarep 2000 tahun kas. Ya kan? Nanti tahu-tahu kita mati enggak punya bekal, rugi. Dan memang seperti itu tipu daya syaitan. Syaitan punya tipu daya, ya kan? Tulul amal wa qasrul amal. Manusia dibikin panjang angan-angan, amal solehnya sedikit. Sehingga bekalnya akan kurang, bahkan enggak punya bekal, mati baru sadar. Mati baru sadar. Rabbi laula akhartani ila ajalin qariba fa asaddaqa wa akum minas salihin. Surah Al-Munafiqun itu ayat 9 sampai 11 Anda baca. Ya Allah, undurkan matiku sebentar saja ya Allah, aku akan bersedekah, aku akan menjadi orang soleh. Tapi terlambat. Nah, kita tambahkan beberapa faedah di sini dalam hadis ini. Hadisnya nanti Anda bisa baca dan kita berarti Shalihin bab tersebut. At-tanbih 'ala al-istighfar 'inda dunuwil ajal. Peringatan agar kita memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala, terlebih-lebih lagi ketika sudah mendekati ajal kita. Dengan beberapa pertanda tadi, dengan bertambahnya umur, berubahnya rambut, berkurangnya fungsi organ tubuh kita, mata kita, telinga kita, fisik kita, kekuatan kita, sudah sering sakit-sakitan, itu sudah pertanda dengan mendekati ajal. Maka hendaknya memperbanyak istighfar, memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid. Jangan dicontohkan Nabi di akhir-akhir hayat beliau memperbanyak istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai terlambat, jangan sampai menyesal. Ini peringatan penting. Hendaklah ketika bertambah umur, semakin tua semakin khusyuk, semakin bersemangat beribadah, mengumpulkan bekal amal saleh yang sebanyak-banyaknya. Ini pelajaran penting. Pelajaran berikutnya, fadlul ilmi wa ahli. Fadlul ilmi wa ahlihi, keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Ibnu Abbas masih kecil, tetapi Masya Allah diikutkan di dalam forumnya, majelisnya para ulama, para sahabat senior yang ikut perang Badar. Ini kan? Ini menunjukkan walaupun dia masih remaja, tetapi ketika memiliki ilmu yang luas, ilmu yang tinggi, dimuliakan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Maka ilmu zaman dahulu itu betul-betul dimuliakan. Orang yang berilmu sangat dimuliakan oleh sahabat-sahabatnya Rasulullah. Karena orang yang berilmu dimuliakan Allah, dimuliakan Rasulnya, dimuliakan para malaikat dan seterusnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat, meninggikan orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Itu pembahasan khusus bahwa orang yang berilmu betul-betul dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka thalabul ilmi, belajar ilmu itu ibadah yang mulia. Sering kita ingatkan ikhwah, Allah, malaikatnya, ya kan, Allah dan para malaikatnya itu betul-betul memuliakan orang yang mau thalabul ilmi, belajar petunjuknya Allah Ta'ala. Sampai dalam sebuah hadis itu Nabi mengatakan, wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi hatta al-hitan fil ma. Sesungguhnya orang yang belajar petunjuknya Allah, ilmu di sini ilmu syar'i, petunjuknya Allah.
akan dimintakan ampun seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi. Hatta hitan fil ma, sampai ikan-ikan yang berada di air. Coba berapa miliar ikan yang ada di lautan itu, Pak. Itu memohonkan ampun para talibul ilmi, orang yang belajar petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar ilmu syar'i itu satu ibadah yang sangat mulia. Ya memang susah, ya memang berat. Harus menghafal, harus mengulang lagi, menghafal lagi, mengulang lagi. Tetapi itu ibadah yang mulia. Ibadah yang bahkan puluhan hadis yang sahih yang menerangkan tentang keutamaan dan besarnya belajar petunjuknya kalau ke Allah. Karena yang dipelajari itu kalamullah, firman-Nya Allah yang turun dari langit yang paling tinggi. Yang dipelajari adalah petunjuknya Allah, sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka orang yang belajar ilmu akan diberikan kemuliaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, faedah yang lainnya, ya, seorang hakim zaman dahulu, seorang penguasa, seorang amir itu hendaklah selalu bermusyawarah dengan ahli ilmi. Seperti yang dilakukan para sahabat Umar, Abu Bakar dan yang lainnya, khalifah yang setelahnya. Ketika akan memutuskan satu keputusan, mereka mengumpulkan ahli ilmu, para ulama, ya kan, para sahabat-sahabat senior, dimintai pendapatnya. Akan nanti keputusannya itu berdasarkan ilmu dan maslahatnya, ya kan, menyebar rata. Demikian. Jangan sampai nanti keputusannya menimbulkan kerusakan. Nah, dalam hadis ini juga ada faedah keutamaan Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Walaupun kecil tapi masya Allah, kecil-kecil cabai rawit ketika itu. Dia muridnya Nabi langsung, dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Bahkan didoakan Nabi agar dia ini faqih, pandai di dalam ilmu agama dan pandai dalam masalah ilmu tafsir. Dan betul, beliau ini termasuk imamnya ahli tafsir di kalangan para sahabat. Karena berguru langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Itu murid-murid Nabi, para qurra. Ya kan? Bukan hanya sekedar menghafal Al-Qur'an 30 juz, bukan. Tetapi mempelajari setiap katanya, setiap kalimatnya, setiap maknanya, 30 juz, cara membacanya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kan baru ngetren sanad, Pak. Sanad ya, sanadnya Ali. Itu kalau Ibnu Abbas itu sanadnya bukan Ali lagi itu. Ya kan? Allah, malaikat Jibril, Nabi, Ibnu Abbas. Tadi guru pirawi. Ya kan? Langsung Nabi itu gurunya itu. Wah, keren itu, Pak. Masya Allah, Ibnu Abbas. Muridnya lagi namanya Mujahid, muridnya Ibnu Abbas juga keren itu, Masya Allah. Belajar Al-Quran kepada Ibnu Abbas 30 juz itu bukan selesai sekali rampung, bukan. Aku serampung 30 juz rampung terusan. Bukannya gitu. Diulang lagi sampai berpuluh-puluh kali ini Mujahid ini belajar Al-Quran kepada Ibnu Abbas. Bukan hanya lafadznya, bukan hanya hafalannya, bukan. Sak maknanya, sak kalimatnya, ya kan, sak huruf-huruf, ya kan, dipelajari sama Imam Mujahid kepada Ibnu Abbas. Diulang Al-Fatihah sampai Anas berapa tahun, Pak, selesai. Ulang lagi. Maka seperti itu belajar sahabat. Jangan selesai 30 juz dapat ijazah, telah selesai 30 juz padahal guru ngapal tok ya rong ngapal tenanan, wis rampung, dikirane wis peng-pengan. Salah itu. Ya kan? Para tulab sering kita sampaikan kepada para murid-murid, antum ini belum apa-apa. Kamu baru mulai belajar. Kamu harus terus belajar. Kamu harus ketahui maknanya, ketahui tafsirnya, harus belajar bahasa Arab dan seterusnya. Itu ceramah di kelas, Pak, kalau untuk orang-orang tua ini yes. Orang gathuk, ya kan. Nah, intinya Masya Allah, ya kan, Ibnu Abbas sahabat yang mulia, ya dimuliakan Allah Ta'ala karena ilmunya, karena faqihnya. Nah, hadza wallahu ta'ala alam bisawab. Dan mohon maaf Bapak Ibu ya, tidak bisa sarapan di sini karena nanti 6:30 harus ngisi lagi di Bulu sana. Jadi saya langsung. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.